Hari ini kita akan menyambut laga Timnas Indonesia untuk menghadapi Laos. Ini pertandingan pertama di babak kualifikasi ya Piala Asia U23 yang berlangsung di Sidoarjo. Akan bermain pada pukul 19.30 ya, waktu Indonesia bagian barat di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Tim asuhan Gerald Vandenberg sudah siap untuk menghadapi laga pertama ini ya, dan mereka fokus untuk bisa memenangkan, meraih 3 poin dalam pertandingan ini sebelum menghadapi Makau nantinya pada tanggal 6, dan terakhir menghadapi pertandingan seru yang ditunggu-tunggu melawan Korsel tanggal 9. Nah, persiapan semua sudah dilakukan. Gerald Vandenberg senang dan begitu pede, atau percaya diri sekali dengan tim asuhannya untuk bisa melewati laga pertama ini dengan 3 poin. Tapi tetap dia memberikan instruksi kepada seluruh pemain untuk tidak meremehkan lawan. Karena Laos bisa menyulitkan dan bukan tidak mungkin ada potensi bisa kejutan. Yang mereka, kalau kita terlalu overconfidence, percaya diri terlalu berlebihan, nah ini berbahaya, akan menjadi bumerang bagi timnas U23 kita. Itu juga yang diwanti-wanti oleh Gerald Vandenberg. Latihan teknik taktik sudah dilakukan, game plan yang dia inginkan terhadap semua pemain ya. Kemudian kembali kita akan bermain dengan pola yang dia inginkan ya, 4-3-3. Itu yang dimaui oleh seorang Gerard, bermain lebih terus menyerang, penguasaan bola yang tinggi ya, itu yang diharapkan sehingga memudahkan pemain-pemain kita untuk bisa mencetak gol. Tapi saya rasa pemain-pemain kita ini bisa mengatasi pertandingan ini, namun harus lebih efektif terutama di sektor tengah ya. Arkan Fikri, siapapun yang dimainkan, Tony Firmansyah, Robi Darwis, 3 ini yang mungkin akan dimainkan lebih awal untuk penguasaan di tengah itu harus lebih banyak, lebih kreatif lah dalam membangun serangan untuk bisa memberikan suplai bola ke depan, di mana kita tahu di sana ada Jens Raven, ada Rafael Struijk yang bermain. Mungkin di sisi kanan ya, itu Raihan Hanan yang akan ditampilkan. Tapi kita tidak tahu, itu hanya prediksi dulu. Ya, semuanya ada di kepala Gerald Vandenberg untuk menentukan starting 11 dia. Tapi tanpa gelandang-gelandang yang kreatif, ini akan sulit tentunya untuk bisa mencetak gol. Dan itu terlihat di Piala AFF kemarin kan, dengan pemain mayoritas yang sama, hampir sama. Ya, itu kita lebih banyak pegang bola memang, penguasaan, tapi bola ketika di pressing itu ke belakang semua. Dari belakang itu agak sulit untuk bisa ke depan ketika lawan menutup di sektor tengah ini dengan pressing yang tinggi. Saya pikir ya, atau saya rasa kita harus belajar dari apa yang kita alami di Piala AFF ketika kita kesulitan menghadapi Filipina, kesulitan menghadapi Malaysia, ya tidak bisa membuat gol, kemudian termasuk melawan Thailand, ya apalagi di final melawan Vietnam yang memang tidak berkutik sama sekali kita untuk bisa menerobos pertahanan lawan, dan kita harus kalah, sehingga itu menjadi pelajaran penting di dalam mempersiapkan tim U23 kita menghadapi Piala Asia ini ya, apalagi kita akan menghadapi Korea Selatan di pertandingan terakhir. Tapi harus bisa melewati 2 laga awal ini dengan sukses. Jika kita imbang, ini akan sulit untuk menjadi runner up terbaik. Ada hitung-hitungan karena juara grup 11 grup itu yang lolos ditambah dengan dipilih 4 runner up terbaik di semua 11 grup itu, siapa yang paling poin tertinggi, golnya yang bagus. Nah, itu akan dihitung untuk melengkapi 16 tim nantinya di putaran final di Arab Saudi. Ya, karena tuan rumah dapat jatah 1 sudah pasti lolos, makanya 11 juara grup, 4 runner up itu sudah 15, tambah tuan rumah jadi 16. Nah, kita harus bisa tampil maksimal untuk setiap pertandingan, terutama melawan Laos dan melawan Makau. Jika kita tersandung, berat ya, karena pertandingan terakhir yang Korea yang menunggu kita. Nah, bagi Gerald Vandenberg juga sudah mengatakan bahwa fisik pemain itu dia utamakan ya, karena fisik ini juga perlu sekali untuk main, termasuk memang mental untuk menghadapi setiap pertandingan. Nah, semoga apa yang sudah dipersiapkan dengan matang ini bisa membuahkan hasil yang bagus, hasil yang baik ketika kita tampil menghadapi Laos. Karena selalu pertandingan pertama itu agak sulit untuk dilewati. Tapi semoga ya kita bisa melewati ini dengan mulus. Itu kan menjadi harapan kita, teman-teman. Nah, pelatih Laos juga itu berambisi untuk bisa menghadang Indonesia. Ya, kita bisa melihat
He Kiao tuh ya sudah mewanti-wanti pemainnya untuk tampil all out menghadapi Indonesia. Nah, mereka punya pemain-pemain yang berbahaya yang perlu kita lihat kalau dimainkan di sini. Ada Anazone Sapanya, kemudian ada Zoni Wenpaset, itu pemain-pemain yang perlu dilihat. Ramon Angot dan Damot Tong Savats, itu pemain-pemain yang berbahaya bagi Laos untuk harus diantisipasi oleh Kadek Ariel dan kawan-kawan. Ya, karena Kadek saya pikir akan bermain di posisi belakang ketika di Piala AFF dia sebagai kapten kesebelasan menggantikan Muhammad Ferrari. Tinggal tentunya kita tunggu di belakang itu siapa yang akan dimainkan oleh Gerard Van den Berg. Selamat berjuang untuk timnas U23 kita. Dengan saya Bung Ropan.